Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Bapak Ibu narasumber yang kami hormati, saya akan menjelaskan strategi pembelajaran agenda 2 dalam materi berpikir kreatif dalam pelayanan. Dalam kurikulum PKP ada 3 kelompok yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah kelompok mata pelatihan inti, kedua kelompok mata pelatihan dasar, ketiga kelompok mata pelatihan pilihan. Dari 3 kelompok ini masing-masing ada yang belajar mandiri, learning klasikal, kemudian ada belajar mandiri saja, dan sama dengan untuk kelompok mata pelatihan pilihan juga belajar mandiri. Substansi mata pelajaran atau mata pelatihan kita sudah tahu ada untuk agenda 2 ini ada 4 ya. Agenda kepemimpinan Pancasila dan bela negara ya. Kemudian agenda kepemimpinan pelayanan, agenda pengendalian pekerjaan, dan agenda aktualisasi kepemimpinan pelayanan. Yang termasuk di agenda 2 adalah agenda kepemimpinan pelayanan ya, di mana mata pelatihan dasarnya banyak sekali. Terus strategi pembelajarannya ada 2, yaitu learning style, terus learning dan kolaboratif learning, terus yang kedua klasikal. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mata pelatihan inti agenda 2 itu sebagaimana kita ketahui ada 4, yaitu diagnosa organisasi, berpikir kreatif dalam pelayanan, kemudian membangun tim efektif di era new normal, kemudian keempat kepemimpinan dalam pekerjaan. Kami akan membahas khusus hanya di poin kedua, agenda kedua, yaitu berpikir kreatif dalam pelayanan. Kemudian kita lihat dulu bagaimana sistem penyelenggaraan agenda 2. Ya, kita bisa lihat ya, jumlah jam itu totalnya 905 dari 104 hari, dengan pembagian untuk self learningnya ada 10 JP, sinkronus asinkronus 20, terus klasikal 26 JP. Ini khusus untuk agenda 2 ya. Terus penjadwalannya, jadi dari jumlah sekian lama harinya dan sekian banyak jamnya ya, kita bisa lihat pada pembagiannya di sini ya, khususnya di hari ke-14 dan hari ke-13 dan hari ke-29. Begitu juga bisa kita lihat pada hari ke-5, ke-14 dan hari ke-12 ya. Terus bagaimana mempersiapkan atau hal-hal apa yang harus dipersiapkan sebelum pembelajaran ya. Sebelum kita masuk di pembelajaran, maka kita harus menyiapkan diri dalam hal ini mengaplikasikan prinsip pembelajaran. Terus kita mempelajari tahapan pembelajaran baik mandiri, e-learning, klasikal, menyiapkan bahan ajar, cek ketersediaan media daring,
cek jadwal kondisi, cek jadwal dan ketersediaan panitia, cek keterkaitan agenda sebelumnya. Yang harus dipersiapkan selama pembelajaran untuk agenda 2, untuk semua 4 materi dalam agenda 2. Bagaimana tujuan pembelajaran dalam kreatif pembelajaran? Tujuan pembelajaran berpikir kreatif dalam pelayanan atau agenda 2 dalam agenda 2 yaitu bahwa setelah mengikuti pembelajaran kita mampu menyelesaikan masalah dan menemukan kenali gagasan melalui berpikir kreatif dalam pelayanan. Indikator hasil belajar yaitu merancang implementasi strategi berpikir kreatif dan inovatif dalam pelayanan. Desain pembelajaran e-learning. Bapak Ibu yang saya hormati, secara umum desain pembelajaran e-learning kita bisa lihat ada sinkronus 2JP, ya, yaitu sebagaimana biasanya ada sapa, ada salam, memperkenalkan diri, terus ada persepsi, menjelaskan hasil belajar, motivasi peserta. Ya, penyajiannya ada review, pemahaman saat belajar, overview agenda kedua, dan keterkaitan antara agenda 2, diskusi telah selesai penjelasan tugas, mereka memuat video motivasi. Sedang penutup adalah simpulan rangkuman hasil belajar umpama serta closing statement. Asinkronus, ya. Itu pada hari ke-13 dengan jumlah JP 8. Ya, ada tugas individu, setiap peserta diberikan tugas individu yang diarahkan untuk mampu mendapat pemahaman pengendalian dan seterusnya. Tugas kelompok 1 mendiagnosa organisasi dan dengan memilih satu isu yang disediakan oleh peserta mencari peningkatan pelayanan, solusi kreatif pelaksanaan pekerjaan dalam meningkatkan pelayanan. Terus sinkronus sama ada salam sapa, perkenalan, menggali pengalaman, menjelaskan hasil belajar, motivasi peserta. Kemudian penyajiannya menyimak paparan tugas individu dan skor, memberi umpan balik dan penguatan pendalaman dan seterusnya. Is breaking, menjelaskan rencana pembelajaran. Kemudian di akhir kegiatan simpulan rangkuman hasil belajar, umpan balik, apresiasi peserta closing. Ya, kemudian hari ke-14 desain pembelajaran e-learning asinkronus, tugas individu, membuat kampas model inovasi individu. Kelompok 2 tugas membuat kampas model inovasi kelompok. Nah, sama juga untuk pembelajaran klasikal, ya, pada hari ke-29 ada salam, sapa, perkenalan diri, apresiasi pengalaman, menjelaskan hasil belajar, kemudian paparan, penyajiannya paparan hasil pembuatan kampanye model, saran dan masukan is breaking, penugasan kelompok, presentasi hasil diskusi, feedback, dan terakhir adalah simpulan atau rangkuman hasil belajar, umpan balik, apresiasi peserta dan statement. Ya, hari ke-30 sama, ya, di pendahuluan ada salam, apresiasi, motivasi, kemudian penyajian ada role kelompok, diskusi feedback, penayangan video, penugasan kelompok, paparan hasil diskusi, praktik simulasi, kemudian di akhir, ya, simpulan rangkuman hasil, umpan balik, apresiasi peserta, closing statement. Ya, terus di hari ke-31
Yang di pendahuluan kurang lebih sama, kemudian penyajian, diskusi untuk menyempurnakan reaksi-aksi, perubahan role play, kemudian penutup, simpulan, kembali apresiasi peserta serta closing statement. Ya, lebih khusus lagi, kita akan melihat desain pembelajaran tahapan kedua dengan menggunakan strategi 7M. Ya, jika kita menggunakan strategi 7M, ya maka seperti ini gambarannya yang kita harus lakukan, ya. Ya, jadi di tahapan pembelajaran ada M1 dan M2, membangun rapor dan melakukan analisis kebutuhan belajar. Terus apa yang dilakukan oleh Widaswara, yaitu bangun suasana kondusif, bangun komitmen belajar, perkenalan, kaitkan dengan agenda sebelumnya, ya, jelaskan hasil belajar, menantikan hasil kerja mandiri. Kemudian peserta melaksanakan penugasan Widaswara dengan antusias, berpartisipasi dalam pembelajaran, mencatat, memberikan, ya, estimasi waktu 20 menit, terus metode visualisasi, cerita, teja refleksi diri, referensi, tulis video, motivasi, PPT skenario, quote, makalah peserta, suasana fun, kondusif. Nah, ini untuk M1 dan M2. Ya, begitu seterusnya apa yang kita lakukan di M berikutnya. Ya, ya misalnya di M3, ya, kita memberikan pengalaman. Apa yang dilakukan, jadi pada kesempatan ini saya jelaskan saja apa yang dilakukan oleh Widaswara, yaitu di M3 ini memberikan penugasan melaksanakan presentasi, selesai pelaksanaan tugas mandiri agenda 2. Kemudian di M4 mengungkapkan pengalaman. Apa yang dilakukan Widaswara adalah memberikan kesempatan kepada peserta untuk berpengalaman saat M3. Kemudian di M5 menganalisis pengalaman. Terus kegiatan Widaswara adalah bersama peserta menganalisis pengalaman dikaitkan dengan mata latihan yang dibahas. Terus M6 menyimpulkan pengalaman yang telah dibahas dengan materi yang sedang dibahas bersama peserta pelatihan. Itu untuk M6. M7 menginternalisasi. Kegiatan Widaswara adalah memberikan penugasan kepada peserta untuk memperbaiki hasil saya yang telah diupload di LMS. Ya, untuk desain pembelajaran asinkronus, ya, apa saja kegiatan Widaswara, yaitu memberikan penugasan kepada peserta secara pindu, penugasan kelompok, terus memberikan penugasan, ya, itu berulang, ya, memberikan penugasan kepada peserta secara pindu, penugasan kelompok, kemudian di M1, M2, yaitu kegiatan Widaswara membangun suasana kondisi penayangan, motivasi pengembangan diri, meminta peserta untuk menjelaskan kegiatan sinkronus 1 dan sinkronus peserta sinkronus. Begitu seterusnya M3 memberikan pengalaman, terus 4 mengungkapkan pengalaman, M5 menganalisis pengalaman, M6 menyimpulkan pengalaman, M7 menginternalisasi. Ya, jadi sama dengan sebelum-sebelumnya. Ya, demikian yang bisa saya jelaskan secara singkat dari RP untuk salah satu dari agenda 2. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.